Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan. Renungan kita pada saat ini Rabu 12 Oktober 2022 dengan judul Kesederhanaan. Ayatnya terdapat di dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pekerjaan harus dijalankan dalam kesederhanaan kebenaran. Lanjutkan pekerjaanmu dengan kerendahan hati. Jangan pernah melampaui kesederhanaan Injil Kristus. Bukan untuk roh pertunjukan yang sombong, tetapi untuk meninggikan Kristus, penebus yang mengampuni dosa. Akankah engkau menemukan kesuksesan dalam memenangkan jiwa? Saat engkau bekerja untuk Tuhan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, Dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Oleh karena mereka tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan keagamaan, banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada artinya, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk mencapai kerajaan Allah. Jika sekiranya mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar, betapa senang mereka mau melakukannya. Akan tetapi, oleh sebab mereka hanya dapat melayani dalam hal-hal yang kecil, mereka mengira bahwa mereka dianggap tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini, mereka salah. Seorang dapat giat dalam pekerjaan Allah, sementara berpaut pada kesibukan pekerjaan sehari-hari, sementara memotong kayu, membersihkan pekarangan, atau ikut melukuh. Ibu yang mendidik anak-anak bagi Kristus, sesungguhnya keadaannya sama bagi Allah sebagaimana pendeta di mimbar. Banyak orang merindukan talenta khusus yang olehnya dapat melakukan pekerjaan yang mengherankan, sedangkan kewajiban yang ada di tangan, perbuatan yang membuat hidup itu harum, hilang dari pemandangan orang-orang ini. Biarlah orang-orang memegang kewajiban-kewajiban yang langsung terbentang di jalan mereka. Kemajuan tidak banyak bergantung atas talenta sebagaimana atas tenaga dan kemauan. Bukanlah oleh memiliki talenta-talenta yang hebat yang menyanggupkan kita untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima. Akan tetapi, oleh melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan bersungguh-sungguh hati, roh yang puas, yang tak bercela, menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada kesejahteraan orang lain. Pada orang yang paling rendah, kesempurnaan sejati dapat diperoleh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada saat ini sangat mengangkat kerohanian kita. Oleh karena di hadapan Tuhan, hanya yang dibutuhkan adalah roh kesederhanaan. Tidak ada satu hal yang harus istimewa dalam pandangan kita untuk kita dapat miliki sehingga kita bisa melakukan pelayanan bagi Allah. Tetapi sesederhana apapun Tuhan katakan, di dalam ayat dikatakan bahwa walaupun mungkin hanya memberikan air secangkir yang menyejukkan dahaga seseorang, maka tentunya itu juga adalah pelayanan yang sangat indah di hadapan Tuhan. Namun sering sekali dalam pandangan umat-umat Tuhan, bahwa dengan perkara-perkara besarlah sehingga itu dapat terlihat di mata Tuhan, dan kita akhirnya memohon supaya Tuhan memberikan talenta-talenta yang besar itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan inginkan kita memulaikan dengan ketulusan hati di dalam iman, dengan kesederhanaan dan apa yang dapat kita lakukan untuk dapat melakukan kebaikan, menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mulaikanlah itu, sehingga Allah akan mempercayakan dalam tanggung jawab yang lebih besar, sehingga hidup kita sepenuhnya akan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini, oleh karena dapat kembali memuji memuliakan Tuhan dalam mezbah kecil, untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu menjadi satu motivasi bagi kami dalam melewati dan melalui hari yang Tuhan percayakan. Terpujilah Engkau Bapa, oleh karena kami dapat melakukan sesuatu
dalam kepercayaan Tuhan. Meskipun itu hanyalah satu hal yang sederhana untuk kami dapat lakukan kepada sesama manusia, biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, itu akan meneguhkan iman kami ya Bapa, sehingga kami akan selalu bersuka cita untuk dapat melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, tolonglah kami ya Tuhan menjalani hari ini supaya dapat memuliakan Engkau. Umat-umat-Mu dimanapun berada, kasih-Mu menjadi bagian mereka semua, dan biarlah kesehatan dan keselamatan dalam segala hal yang dilakukan Tuhan akan berikan. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, menjalani kehidupan mereka yang bahkan yang terpisah dengan keluarga masing-masing. Tuhan akan berkati penghiburan dan kekuatan dari surga memenuhi kehidupan mereka, sehingga iman selalu diteguhkan untuk setia menantikan kedatangan-Mu. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berada dalam keadaan sakit dan menderita pada saat ini Bapa, Tuhanlah yang akan menolong mereka dan memberikan pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga akan ada mujizat yang umat Tuhan terima. Oh Tuhan, kami mendoakan juga dalam suasana dunia kami sekarang ini, di mana banyak negara-negara yang berada dalam kesulitan oleh karena zona peperangan. Tuhan juga menolong ya Bapa dan melindungi sehingga semuanya dapat berlalu. Dan kami percaya bahwa ini adalah pertandaan zaman, dan biarlah itu juga menguatkan iman anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya. Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang pada hari ini bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan akan karuniakan kesehatan dan panjang umur. Semoga kasih Tuhan ini kami nikmati sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.